Nah, itulah prinsip ilmu, kalau dibagikan itu nambah. Tapi kalau duit dibagikan kurang. Lain kalau sedekah ya. Lain kalau sedekah betul, Pak. Iya. Niatnya sedekah, nambah juga. Oke. Nah, disitulah hati ini agak berontak sedikit. Ketika mahasiswa itu masih mahasiswa. Ya, semester 7 lagi enak-enaknya senior lah ya. Iya, betul. Wah, banyak adik-adik tingkat gitu kan. Yang COVID yang di pandangan orang itu adalah musibah, kalau di mata Mister itu berkah ya misalnya? Ya, musibah juga tapi ada berkahnya. Musibahnya jangan lupa. Ya, jangan lupa, itu tetap musibah gitu ya. Jangan sampai perusahaan ini merusak pertemanan kita. Mending perusahaannya kita bubarkan. Halo hai sahabat TikTok dimanapun kalian berada. Halo. Berjumpa lagi bersama kita ya. Iya. Gimana kabarnya ya? Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita harus semangat karena kita sudah baru nih deh. Iya nih, ya ampun. Keren kan? Keren banget. Wih, koran ya Bang nih ya. Koran. Biar Kira-kira lebih apa nih? Apa inspirasi? Filosofinya mungkin agar kita terus bisa membaca. Iya kan? Karena koran tuh setiap harinya terus dibuat. Bener. Ya, Bener. pabriknya masih ada. Jadi Pabriknya kita masih harus ada. membaca dari koran Wah, maupun digital udah. sangat filosofis sekali. Oke lah ya. Biar nggak lama-lama ya. Iya, betul. Kita opening aja langsung ya. Langsung aja deh. Oke, baik teman-teman semuanya. Viewer TikTok dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya pemuda harapan bangsa Nei dan juga Dan saya pemudi harapan negara, Dea. di program TikTok Premier. Tiba-tiba talk Oke. show. Udah hadir bersama kita di sini Mr. Nofrianto STMSC. Selamat sore Mister. Sore. Apa kabar nih Mr. Nov? Baik, alhamdulillah sehat. Berarti nama panggilan kita panggilnya Mr. Nov aja berarti. Iya, Mr. Nov. Akrab bisa. Ya, ada darah-darah Rusianya. Ada Nov ya. Iya. Ini tuh kalau dikulik tuh Nofrianto tuh nama Jawa. Bisa nama Jawa kah? Pernah lama di Jawa, ya. Kalau dilihat lamanya mungkin saya 14 tahun di Jawa. Oh. Dari tamat SD sampai kuliah, sampai saya punya perusahaan di Jawa, di Jogja. Jadi ceritanya itu sebetulnya nama saya itu aslinya Nofri dulu. Nofri. Iya, waktu lahir dulu Nofri. Sebelum buat akte kelahiran, ayah saya bilang, ini nama kok pendek kali. Nah, ketika itu era tahun 77 itu kan eranya Soeharto ya. Iya. Wah, jadi punya, dan dulu kiblatnya pendidikan itu di Jawa. Jawa betul. Wah, bagusnya ditambahin Yanto. Mudah-mudahan bisa kuliah sampai ke Jawa. Wah. Nah, ternyata itu jadi doa. Doa ya. Jadi doa ya. Tahun 90 saya ke Jawa, masuk pondok di situ, masuk pondok pesantren modern sampai SMA. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di Yogyakarta. Oh, Jadilah lama di Jawa berarti. lama di Jawa. Aslinya Mister? Aslinya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kurang awak. Orang Ah, awak. orang awak. Orang awak. Iya. Iya. Terus Nofrianto STMSC misalnya. Wah, Ini agak asing di Iya, telinga. mau kita gali. Itu bumbu-bumbu itu. Ya, ST itu saya dapatkan ketika kuliah di UI dulu. Jadi ketika saya kuliah di jurusan Teknik Informatika, dan pada waktu itu 96 itu informatika itu masih yang langka ya. Jadi kalau saya pulang kampung, pulang ke rumah gitu ditanya, kuliah di mana? Jurusan informatika. Apa tuh katanya? Nah, nggak tahu orang. Karena orang tahu tuh kalau kuliah itu jurusannya dokter, teknik mesin, teknik sipil, arsitek, ya kan, hukum, ekonomi. Jadi ketika ditanya informatika apa itu, gitu ya, payah menjelaskannya. Saya jawab aja tentang komputer. Karena kalau dijelaskan panjang, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ilmu informatika itu di segala aspek ada, ya. Baik, apalagi kita sekarang cerita perkembangan IT ya, apalagi yang terbaru Open AI itu ya, ChatGPT ya, dan sebagainya itu adalah bidangnya informatika. Kemudian saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi saya di S2 di University Teknologi Malaysia.
dengan jurusan di IT Management. Nah, inilah yang jadi pangkal karir saya sebagai IT konsultan. IT Ya, konsultan. itu. Jadi MSc itu Master Of Science. Science ya, Iya. Mister ya? Kalau di sini namanya MT lah ya, MT. Magister Teknik ya. Nah, ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah nih kilas balik lah masalah Oke. asal dari mana sekolahnya, iya. terus juga pendidikan sampai S2. Iya, iya. Nah, ini menarik nih, Mister. Ah. Mister kan juga suka fotografi. Wah. Kita kalau lihat Instagramnya Iya. Mister Nov tuh istrinya luar biasa tuh. Berasa healing ya. Berasa healing. Iya, Nah, ini apa kan dari jurusan yang Mister Nov ambil sama Iya. hobi Mister ini agak lain nih, Mister. Oh gitu ya. Itu dari mana mula hobi? Apakah itu otodidak kah atau gimana? Iya, hobi itu kan otodidak biasanya. Oke. Kemudian belajar sendiri. Saya kebetulan hobi saya traveling sebetulnya. Hobi traveling ini juga berkat karena sambil kerjaan gitu. Oke. Jadi di satu sisi profesi saya sebagai IT konsultan, kebetulan ada beberapa proyek di luar kota. Jadi ya sambil foto-foto gitu. Jadi orang ngelihatnya fotonya, saya kerjanya nggak saya ikut ya. Iya. Jadi kalau orang cerita, Mister Om jalan-jalan terus, jalan-jalannya yang saya upload gitu ya, kerjaannya enggak gitu ya. Nah, jadi hobi ini juga sudah lama saya tekuni ya, sambil saya belajar sendiri bagaimana, kemudian dari alat yang seadanya, kemudian merasa, ini kurang, tambah cukup ya, namanya hobi ya. Hobi. Ya. Wah, bener-bener belajar sendiri, kameranya belajar sendiri Iya, gitu ya. Mister? belajar sendiri dan ada juga konsultasi sama teman-teman saya yang memang ahli di, ya sharing lah ya. Sharing. Apalagi kalau saya kan lebih banyak ke landscape ya, karena pemandangan. Oke. Dan itu biasanya kalau ada hunting gitu ya sama teman-teman, ya sama-sama 4-5 orang. Nah disitulah proses belajarnya. Oh saya kok kurang gini ya gitu ya. Oh kurang gini. Ya disitulah belajar. Jadi prinsipnya belajar itu ya nggak mandang umur ya, atau kita belajar dengan siapa. Malah ada yang hasilnya bagus, anaknya masih anak SMA gitu ya. Iya. Dan saya juga banyak belajar dari dia gitu. Jadi artinya ya jangan malu bertanya, belajar. Namanya hobi kan seperti itu. Gitu. Ya, gitu. Jadi nih teman-teman nih ya yang punya hobi itu jangan dipendam, maksudnya jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Kalau kita ingin berarti kita harus bertanya. Iya, Belajar. Masuk komunitas nggak Mister Nov? Kalau ini ada tuh. Ada komunitas tapi tidak terlalu aktif saya mungkin ya di komunitas ya, karena untuk ngumpul apa kadang-kadang nggak cocok waktunya ya. Jadi ya tetap aktif mungkin di dunia mayanya ya, di komunitas kan ada di Telegram ya, paling kontribusinya di situ gitu ya. Tapi kalau untuk ngumpul ya kalau pas waktunya ya ngumpul, asik kan, saling Asik. bercerita ya kan, tukar pengalaman. Kalau Gitu. ngumpul bahas hobi itu asik. Oh banget seru, ya, Mister? seru ya kan. Nah itu dari hobi ada nggak pengalaman yang menurut Mister ngena gitu dari hobi Mister? Mungkin ya? hobi foto Iya, atau traveling ada kemana nih yang pengalaman apa yang- berkesan? Berkesan yang mau Iya. diceritain. Ya, kalau yang berkesannya sih pernah pergi traveling ya, waktu itu hunting udah berangkat jam 2 subuh karena ngejar sunset. Sunrise, sorry. Sunrise. Ngejar sunrise ya. Sudah siap bangun dijemput kawan di hotel jam 2 malam, berangkat perjalanan 2 jam sampai di sana subuh. Iya. Sampai subuh itu mendung gitu. Wah, nggak dapet sunrise-nya. Gak dapat, kabut semua gitu ya kan. Oh. Wah ini asik nih. Habis itu apa? Cari sarapan pulang. Berarti Iya. dapatnya bukan sunrise, Iya. tapi sunlight. 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 Iya, ya kadang-kadang gitu. Kalau kita hobinya fotonya di studio misalnya, kita bisa setting kapan saja, foto bisa. Tapi kalau untuk landscape, ya kadang-kadang 3 hari saya siapkan untuk keluar kota atau untuk hunting bersama teman-teman, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa. Karena ya mendung, hujan gitu ya dibawa ketawa aja. Gitu. Yang penting enaknya dapetnya jalan-jalan. Jalan-jalannya, Jalan-jalan. ya. Ya, walaupun nggak dapat apa Iya. hasil fotonya, jalan-jalannya dapat. Yang enak itu kan ngomong kalau sesuatu tuh sambilan ya. Iya. Jalan-jalan sambil foto. Betul. Nggak dapat fotonya jalan-jalan. Jalan-jalannya. Atau foto sambil jalan-jalan. Ya. Mister
Novi ini sambilan aja nih, Sambilan. kerja sambil Ya. jalan-jalan, Ya. hobi juga sambil jalan-jalan. Kita mau lanjut bahas karir nih, Mister. Oke. Kapan awal mula Mister memulai karir sebagai konsultan IT dan dosen ya, Mister ya? Iya, jadi kalau ini perjalanan panjang sebetulnya ya. Jadi kalau saya mengatakan kepada mahasiswa misalnya, wah kalian harus cepat lulus, nah, kadang-kadang juga kembali pada diri saya. Saya termasuk yang lama lulus gitu ya. Saya masuk 96, saya baru lulus tuh tahun 2002. Wah, baru lahir. 6 tahun ya. 6 tahun kuliah gitu. Tapi alhamdulillah 6 tahun itu di semester 7 atau 3 tahun saya kuliah, 3,5 tahun, saya sudah punya perusahaan sendiri. Nah, disitulah yang membuat kuliah saya terhenti. Bukan terhenti tanda petik ya. Saya juga udah ngomong sama pembimbing karena ketika itu saya punya bayangan karena saya dari Pekanbaru. Saya kuliah cepat 3,5 tahun selesai dengan IP tinggi dan memiliki keahlian. Kemudian saya bekerja di perusahaan besar di Pekanbaru. Ya, itu cita-cita saya. Ternyata cita-cita itu ya tinggal cita-cita gitu. Karena ketika semester 7 saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia mengatakan, kamu kalau udah lulus kerjanya ngapain? Ya program Pak, buat program, buat ini. Terus cari kerjaan, iya Pak. Terus dia katakan, kenapa kamu udah buat perusahaan sendiri aja? Toh kerjanya juga program juga. Nah, disitulah hati ini agak berontak sedikit. Ketika mahasiswa itu masih mahasiswa, ya semester 7 lagi enak-enaknya senior lah ya. Iya, betul. Wah, banyak adik-adik tingkat gitu kan. Nah, tapi itu tantangan. Jadi akhirnya sepakat kita ada 5 orang, 7 orang teman, satu angkatan, satu kelas, satu sama main. Yuk kita buat aja ya. Akhirnya kita berdirikan CV tahun 99. Buat CV. CV ya. CV buat perusahaan. Ya, buat CV karena bagaimanapun juga ketika kita memulai berbisnis, kita harus punya legalitas formal. Nah, saya masih ingat itu iuran 50.000 kali 7 kan 350.000 ya. Urus CV ke notaris itu 250.000, sisanya buat kartu nama dan kop surat. Nah, kenapa? Inilah senjata saya untuk keliling. Ya. Jadi CV-nya ini dengan bidang apa misalnya? Bidang IT, CV media jasa informatika. Oh, oke. Ya. Berarti sampai hari ini Masih Udah dengan berganti-ganti. Oke. Ya, Kalau itu berarti perjalanan. Mister geluti apa nih? Bisnis apa nih? Sama perusahaan saya kan PT Solusi Data Madani. Ya, jadi ketika itu saya sudah fokus ke sana, ya kan? Ya, saya pernah juga baru dapat ini ya, dapat quote ya. Jadi bukan manajemen waktu yang penting, tapi fokusnya kemana gitu. Karena waktu kita sama semua ya 24 jam kan. Betul. betul betul. Nah, cuman kita mau fokus kemana ya. Menarik juga quote ini Iya, menurut benar. saya ya. Nah, sekarang ketika itu saya fokus ke perusahaan saya. Nah, akhirnya apa? Kuliah jadi lupa. Nah, itu negatifnya. Negatif. Tapi saya datangin saya waktu itu semua teori sudah habis semua. Memang tinggal skripsi saja. Jadi kalau diteruskan 3,5 tahun saya memang selesai itu. Ya. Tapi karena ketemu ini lain, saya sampaikan ke dosen pembimbing saya, Pak, saya break dulu, saya mau fokus menjalankan. Pembimbing saya dukung, oh ya enggak apa-apa, nanti aja, kan tinggal skripsi aja, nggak ada masuk kuliah lagi. Ah, sampai akhirnya perjalanan perusahaan itu ya suka duka lah, macam-macam lah ya. Iya. Ya. Nah, tahun 2001 ini kita bubarkan perusahaan ini, karena ya sudah mulai berkembang ya. Kalau dalam entrepreneur itu siap untuk gagal, mungkin semua orang siap untuk gagal, ya. Wah, tapi siap nggak untuk sukses? Wah. Nah, ini pertanyaan penting nih, ya. Siap nggak ketika kita sukses? Apakah kita masih oke toleransinya ketika perusahaan ini nggak ada duit? Oh, pakai duit saya dulu atau catat dulu gitu. Ketika perusahaan ini banyak duit, mulai hitung-hitungan kerjaan kan. Iya. Waduh, saya udah seharian keluar gitu kan. Nah, dia ngapain dari kantor aja nggak ngapa-ngapain, terus masa gajinya sama. Nah, itu dia. Tidak siap untuk sukses. Akhirnya kita bubarkan. Nah, ketika itu dibubarkan, saya masih ingat sekitar bulan Juli itu ya. Bulan Juli kita bubarkan ke notaris, bubar demi hukum. Ketika itu, pada waktu itu juga saya tanya sama kawan-kawan, kita mau ngapain? Mau lanjut kuliah
atau mau gimana? Ya saya lanjut kuliah dan saya mau buat perusahaan lagi, saya bilang. Ya kan, sayang kita punya pengalaman. Akhirnya bergabung lagi berempat. Oh, dari 7 jadi tinggal 4. Empat. Ya, karena menurut saya gini, kita lebih lama berteman daripada di perusahaan. Jangan sampai perusahaan ini merusak pertemanan kita. Mending perusahaannya kita bubarkan. Kita masih berteman. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ketika sudah bubar, baru kita set lagi, masuk berempat. Kemudian ajak tim-tim yang dulu yang bukan pemilik kan, mau nggak gabung? Akhirnya 7 lagi. Nah, akhirnya kita tetapkan lagi notaris itu tanggal 28 November 2001, namanya PT Prima Cipta Informatika. Ya, langsung PT. PT dari Ya, SMP. ya. Jadi saya ingat dulu ngurus PT itu biayanya 16 juta, duitnya nggak ada. Jadi gimana tuh Mister? Saya tanya notarisnya, Pak, nih bayarnya kapan? Nanti kalau udah izin dari Kemenkumham. Berapa lama? Biasanya 6 bulan. Terus akte ini bisa dipakai nggak? Oh, sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai untuk ngurus rekening, pajak, dan lainnya. Oh ya, oke, deal. Gitu kan. Nah, 6 bulan itulah saya ngumpulkan duit bagaimana. Ya alhamdulillah project. Di November kita dapat kontrak dengan perusahaan Kanada di Sulawesi. Ya itu yang luar biasa. Yang mengisi pundi-pundi kan. Ya, hanya sampai saya memutuskan untuk balik ke Pekanbaru 2004. Menurut saya perusahaan ini kalau saya marketingnya keluar kota ini butuh biaya besar. Kenapa nggak saya tinggal aja balik ke kota saya buka cabang? Ya kan? Betul. Nah, pertama ide saya ditolak sama teman saya yang butuh duit. Ya udah kita bubarkan aja gitu kan. Ya kenapa dibubarkan? Kan saya ibaratnya kalau dalam sebuah kapal ada 7 nahkoda nggak maksimal, akhirnya banyak nahkoda yang nganggur. Iya. Nah, kenapa nggak nahkoda ini? Akhirnya ide saya itu diterima. Kawan saya ada yang balik ke Surabaya, ada yang balik ke Kalimantan, yang honor ini. Dan ini tinggal yang orang di Jogja pakai, ya dia direkturnya. Jadi yang pada balik-balik ke daerahnya pada buka cabang. Buka. Oh iya. Benar. Walaupun pada akhirnya perusahaan utama kita nih yang PT Prima Cipta itu ditutup demi hukum. Karena tidak ada yang ngurusi. Sudah sibuk dengan PT-nya masing-masing. Jadi boleh saya gambarkan PT PCI ini singkatannya itu PT untuk sekolah. Di situ saya belajar bagaimana manajemen, bagaimana marketing. Nah di situ lah. Ya akhirnya saya pakai sampai ke Pekanbaru, saya balik lagi, saya rintis lagi. Ya alhamdulillah saya juga bergabung di LP3I tahun 2004 itu karena saya hobi mengajar. Ya menurut saya kalau kita mengajar, kita memberikan ilmu ke orang lain, ilmu kita itu nambah. Nah itu prinsipnya. Ya. Kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, bukan orang lain itu jadi saingan kita, bukan. Tapi ilmu kita nambah. Ilmu kita yang nambah. Ilmu kita yang nambah. Karena bisa jadi setelah kita sampaikan dia bertanya, Iya. Pak ini kok gini? Ya itu tidak terpikir oleh saya. Akhirnya saya belajar lagi. Nah karena dia saya belajar lagi. Nah itulah prinsip ilmu kalau dibagikan itu nambah. Tapi kalau duit dibagikan kurang. Dan kalau sedekah ya. Nah, itu sedekah betul, Pak. Iya. Niatnya sedekah, nah nambah juga. Iya. Oke. Nah itu. Berarti Mister nih kan lahir dari IT. Nah, berarti Iya. mengikuti lah ya Mister perkembangan dunia digital. Iya. Nah, ada cerita nggak Mister di balik itu? Iya. Setelah saya di sini, setelah sambil jadi saya mengajar juga, saya tetapnya di UIN, kemudian di LP3I, kemudian saya sering menjadikan pengalaman-pengalaman proyek saya atau di luar itu jadikan bahan kasus. Jadi saya berharap mahasiswa ini dapat kasus yang fresh, yang memang real di lapangan, bukan kasusnya itu textbook, bukan. Jadi ketika saya punya proyek, ada permasalahan, saya angkat ini, saya punya proyek masalahnya ini, coba kita analisa, di mana kurangnya, apa yang kurangnya. Nah disitulah membuat kita jadi tambah, saya semakin senang mengajar, karena ada ilmu baru terus, gitu ya. Nah di satu sisi saya di zaman, nah tepatnya di pandemi kemarin kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah itu justru titik balik saya kesempatan untuk meriset sebuah produk, gitu ya. Jadi saya bersama PT Solusi Data Madani, ya, itu mencoba image orang bagaimana kita mentransformasikan desa menjadi digital. Nah ini menarik, ya. Selama ini kalau kita berurusan ke kantor desa yang ada udah malas saya dulu ya. Iya benar.
nggak ada kepala desanya, berhari-hari ya kan, Belum lagi dipersulit. dipersulit. Nah ini kita coba. Akhirnya ketika COVID itu kita nggak bisa kemana-mana, saya coba riset. Saya ajak kerjasama salah satu desa, kemudian mau nggak kita buatkan pilot project, ya kan? Wah, dan dia juga punya pengetahuan tentang administrasi desa. Akhirnya jadilah sebuah nama produknya DigiDesa. Desa. DigiDesa itu digital desa gitu ya. Ah. Nah, setelah riset ini lebih kurang 1 tahun, nah ini baru kita pasarkan. Akhirnya terjadilah transformasi desa. Jadi orang mau ngurus ke kantor desa itu cukup dari handphone, ya kan? Masyarakatnya dari handphone bisa minta surat apa gitu ya. Nah, nanti dari kepala desanya dapat pemberitahuan, ini ada yang minta ini nih. Wah. Setujui nggak ya? Ah, setujui. Nah, ketika itu disetujui, dia bisa download surat itu dengan tanda tangan digital. Dari rumah ya. Dari bisa? rumah, dari manapun, ya. Misalnya Iya. ada keluarganya yang sedang kuliah di Jakarta Iya, gitu ya, iya. minta surat keterangan kurang mampu gitu ya. Nah, karena mau dapat beasiswa nih. Wah, masa kalau ngurus dulu 3 hari ya udah dapat suratnya, kirim Iya. lagi seminggu udah tutup beasiswanya. Iya benar. Iya Lagi kan? ongkosnya Nah, ya itu kan? bisa akses sendiri, Iya. bisa akses sendiri, bisa download sendiri, langsung hari itu juga. Mungkin jam itu juga sudah bisa. Nah, itu salah satu transformasi. Nah, memang dalam perjalanannya kan gampang ya, tidak, oh enak kali ya desa ya. Iya. Ya kenyataannya di lapangan tidak semua desa juga yang bisa menerima itu. Gitu. Nah, itulah tantangan bagi saya di bidang IT ini. Jadi bagaimana mengedukasi, nah itu yang penting ya. Bagaimana mengedukasi orang bahwa IT itu adalah mempermudah, bukan mempersulit. Nah, jangan sampai kita dengan menerapkan IT malah jadi sulit. Nah, itu gagal itu. Ya. Iya, biasanya ada sebagian orang yang mikir susah. Susah. Ribet gitu ya. Iya, betul. Nah, itulah yang Mister Edukasi. Itu kita edukasi bahwa bisa jadi susah karena dia belum tahu. Ya kan? Karena lihat programnya rumit bisa. Kita bagaimana membahasakan bahasa mereka? Oh, begini loh, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Coba. Jadi kita bahasakan sesederhana mungkin. Jadi transformasi digital itu juga ya tidak segampang ini ya. Mungkin kalau saya melihat kan dari Jakarta misalnya, wah kita ada ini digital ini ya kan untuk desa gitu kan. Tidak semudah itu. Karena mindset orang terhadap IT ini juga berbeda-beda, Iya. gitu ya. Nah, belum mikirnya yang aneh-aneh lagi kan. Iya. Nah, akhirnya itulah menurut saya tantangan terberat ketika melakukan transformasi digital itu tadi. Jadi dari apalagi di desa, gitu ya, di desa. Ya, ini tanda penting desanya tentu yang sudah ada jaringan internetnya dan ada listriknya. Tidak kita pungkiri juga ya, di Riau saja masih berapa ratus desa yang belum ada listrik. Iya betul. Dan apalagi jaringan internet. Nah, itu mungkin tugas yang lain lah ya. Tapi ketika sudah ada infrastruktur, nah ini sih kita ngambil peran di situ. Bagaimana melakukan transformasi. Pertama kali di desa mana, Mister? Di desa Sungai Petai, di Kampar. Oh, di Riau ya? Iya. Oh, Ya. oke. Kemudian lebih banyak di daerah timur ya, di Sulawesi, di Maluku, ya Kalimantan. Alhamdulillah sudah pakai. Kita selalu memandu, ya itu intinya kita memandu atau mendampingi mereka secara online. Nah, karena teknologi ya, dan itu juga kita ya tanda penting ya berterima kasih juga dengan COVID mungkin ya, karena ini membuat percepatan yang luar biasa ya, karena dari hasil riset ya, yang namanya meeting online ya kan, itu mungkin akan terjadi ketika COVID 2020 ya. Mungkin itu 5 tahun ke depan. Ternyata ada COVID, anak SD aja dipaksa meeting online. Oh iya. Wah, berarti kan percepatannya Iya benar-benar. luar biasa. Akhirnya sekarang orang mana aja, orang dari manapun lah, dari anak SD tahu yang namanya Google Meet. Iya, ya kan? mau nggak mau harus Nah, mengikuti. sekarang kita sudah ada berkah gitu, berkah COVID-nya istilahnya ya. Nah, berkah itu ya kita manfaatkan. Artinya apa? Dengan bisa virtual ini, kita bisa melakukan pendampingan, bisa melakukan controlling dengan tanpa harus pergi ke sana. Coba dihitung biayanya kalau Jadi kita. yang COVID yang di pandangan orang itu adalah musibah, kalau di mata Mister itu berkah ya misalnya. Ya, musibah juga tapi ada berkahnya. Musibahnya jangan lupa. Ya, jangan lupa itu tetap musibah gitu ya.
Tapi ada berkahnya, terutama di dunia IT, percepatannya luar biasa, ya kan? Nah, malah pemanfaatan IT sekarang anak kecil aja sudah bisa, Iya. ya kan? Ya mau nggak mau gitu ya. Kalau dulu malah ada anekdot ya, kalau dulu siswa itu pergi sekolah nggak boleh bawa HP. Iya. Nah, sekarang waktu COVID siswa itu nggak boleh ke sekolah tapi pakai HP. Iya kan? Iya, bener. Nah, jadi itulah anekdot ya sudah. Tapi betul juga gitu ya. Karena kita dipaksa gitu ya. Akhirnya ya tinggal kita mengambil peran di situ. Apa yang bisa kita manfaatkan dari yang sudah ada ini? Ya, artinya meeting online itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Kapanpun sehingga kita bisa manfaatkan. Misalnya saya sebagai dosen ada mahasiswa, Pak mau bimbingan Pak, ya kan? Ya udah online aja, buat linknya, gitu kan? Bimbingan. Saya posisinya tadi mana? Iya, betul. Gitu kan? Nah, kalau nunggu saya pulang mungkin seminggu lagi atau apa kan kasihan juga gitu ya. Nah ini karena berkah bisa online tadi, jadi kapanpun ayo di online kan, gitu kan? Iya. Nah itu. Itulah ibarat kata ada musibah di situ ada berkah. Nah, ada hikmah. Hikmahnya itu. Maka selalu ya ambillah Hikmahnya. Hikmahnya. Ya di dunia itu, tapi dunia lain nggak tahu saya. Tapi Pengaruh saya juga sih, Mister, di dunia pendidikan kan. Iya. Makanya ada kita sekarang kuliah online. kuliah online. Yang kerja jadi gampang, Iya. ya kan? Dan kampus pun melakukan transformasi, ya. Sekarang kampus yang besar itu nggak bisa kita jadi patokan bangunannya besar, megah, fasilitasnya tidak. Tapi yang jadi patokan sekarang justru infrastruktur IT-nya bagus nggak? Makanya kampus-kampus besar dunia itu lagi gencar-gencarnya untuk memanfaatkan IT, kelas online, online course gitu ya, seperti MIT, Harvard, Stanford dan sebagainya. Itu mereka sampai membuat free online course. Jadi kita gratis ikut, seperti kuliah. Nah, seperti kuliah ada tugasnya ya kita kerjakan, kita kita kumpulkan, nanti dikasih nilai, di akhir semester kita dapat nilai. Nah, kalau mau sertifikat bayar. Nah, kalau ilmunya saja ya sudah itu ya ilmunya. Gitu. Nah, sampai seperti itu. Mereka membuat seperti itu dengan infrastruktur yang canggih. Wah, artinya apa? Tidak ada batas lagi kita mau belajar kemana. Banyak yang gratis. Universitas besar itu melakukan. Nah, itulah transformasi tadi. Tinggal kitanya mau enggak belajar. Nah, itu kembali kepada kita. Kalau kita mau menjadi orang yang siap untuk bersaing di era apa sekarang nih, digital. Ya, era digital ini kita sudah punya bekal atau tidak? Kalau dia alasan saya enggak belajar, nah itu enggak ada alasan. Banyak tempat kita untuk belajar. Ya kan? Nah, itu dia kira-kira. Gitu. Itu dia, Mister. Banyak ya inspirasi tadi Iya. di awal kita dikasihkan sebuah inspirasi. Iya, benar. Masa kita ya anak muda dengan usia yang sekarang ini, Iya. Mister No berarti usia berapa tuh kemarin punya perusahaan Mister No? Semester 7 ya? Semester 7 Berapa kira-kira tuh? 23 Tahun 99. 99 10 Ya, milenium 22 lah ya. 22 ya. 22 sudah memiliki perusahaan ya kan. Iya. Alangkah baiknya kita juga mencoba ya kan. Ibarat kata dengan teknologi tadi Teknologi, gampang kan ya. harusnya kita bisa. Oh, sangat Sangat menggampangkan bisa, sekali, soalnya ya. kita bisa melakukan online gitu Iya. ya. Nah, zaman dulu kan ibarat kata belum ada ya. Belum ada. HP lu masih ada nggak Mister? Ada tapi Iya. termasuk langka ya. Langka. Iya, sinyalnya masih keluar kota dikit gitu hilang. Hilang. Ya. Nah, Iya. berarti intinya dengan transformasi digital saat ini, IT saat ini seharusnya mempermudahkan kita untuk melakukan aktivitas apapun. Iya. Dimanapun kita berada, kita bisa saling kontekan, Kontak. controlling tadi ya kan. Jadi nggak perlu khawatir kita mau kemana ya kan. Tetap kita bisa konsultasi, ibarat kata berhubungan. Berhubungan. Jadi justru dengan di era IT ini kita jadi lebih banyak cara untuk bisa sukses. Nah, iya kan? Jadi Kembali dia lagi kepada kitanya. Jadi Gimana, dia jangan Bang? banyak rebahan. Ah. Anak zaman sekarang kan Iya. teknologi dimanfaatin cuma nonton aja. Nonton. Iya. Gitu. Belum belajar, ini baru mau belajar. Iya. Iya. Mungkin Mr. Nob kita masih banyak sebenarnya yang mau kita tanya ya kan dengan transformasi IT dan segala macam yang ada di aspek di dunia ini kan.
mungkin kita akhiri dulu sampai sini lah Mr. Oke. Karena kita Siap. durasinya juga udah cukup ya, Iya. ya Dea ya. Iya, tapi sebelumnya kita mau tanya dulu. Ah, apa tuh? Pesan Mr. Nov nih. Oke. untuk Iya. adik-adik Quote of the day. Quote of the day. Ketika kita harus bersaing di zaman sekarang, kita punya bekal apa? Ya, artinya kita harus siapkan, kita harus punya satu keahlian. Ya, kita ahlinya di bidang apa? Karena nggak bisa kita ahli semuanya ya. Betul. Kalau tahu semuanya mungkin kulitnya saja, tapi kita ada satu yang kita ahli, ibaratnya kalau orang bicara tentang itu, mereka cari kita. Oke. Nah, gimana caranya? Ya, belajar, tingkatkan kompetensi kita fokus ke situ sehingga kita memang orang yang ahli di bidang itu. Fokus, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Wih. Ya. Fokus satu Insya Allah titik. kita bisa bersaing ya. Pasti bisa ya. Pasti kan? bisa. Oke. Terima kasih Mr. Nov. Oke, terima kasih. Mau meluangkan waktunya Iya, untuk hadir iya. di rumah baru kita. Iya, jadi nih Mr. Nov nih tamu pertama yang Iya, merasakan iya. dengan set terbaru. Suasana baru. Iya, suasana baru Mr. Nov. Ya, Luar biasa. biasa spesial lah. Bro. Iya. Lain waktu mungkin bisa kami undang lagi ya Mr. Baik, ya. dengan senang hati. Oke, baik teman-teman TikTok dimanapun kalian berada, itu adalah sebuah inspirasi ya. Kita harus fokus satu titik itu. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama saya Nay tentunya, si pemuda apa tadi ya? Lupa. Harapan bangsa. Dan juga ada ya, Si pemudi harapan negara. dan juga bintang tamu kita, Oke. Mr. Nofrianto. Sampai jumpa lagi. Apa ya endingnya? Apa ya? Jangan lupa bayar pajak. Aduh.